Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini, dan masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan kali ini. Tak lupa junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Semangat Tarawih Cuma di Awal, Kenapa Bisa Begitu. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keistimewaan, dan bulan yang dimana pintu untuk bertobat terbuka lebar. Salah satu ibadah yang khas kita lakukan biasa di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Kalian semua pernah tidak merasa melihat hal yang unik yang terjadi di bulan Ramadan? Yaitu pada minggu pertama masjid penuh saf sampai ke belakang dan kita berdesak-desakan untuk sholat, tetapi pada saat memasuki minggu kedua dan minggu ketiga jamaah berkurang drastis. Sampai akhirnya di akhir bulan Ramadan yang tersisa hanya sedikit saja. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi. Kita bersemangat di awal, tetapi kemudian rasa malas mulai menguasai. Seolah-olah Ramadan hanya spesial di awal saja, padahal bulan Ramadan setiap malamnya adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga semangat ibadah tarawih kita sepanjang Ramadan, bukan hanya di awal saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya rajin di permulaan tetapi putus di tengah jalan. Sholat tarawih juga merupakan sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk kepada kenapa bisa semangat tarawih ada pada awal saja. Yang pertama, karena adanya hype awal Ramadan. Di awal Ramadan ada semacam euforia yang menyelimuti kita, di mana orang semua sangat antusias, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah dan semangat beribadah sebanyak-banyaknya, ibarat seperti tren baru. Semua ingin ikut serta, tapi ketika rasa baru itu hilang, semangat pun mulai turun. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten walaupun sekecil apapun itu. Bisa juga amalan yang dilakukan secara terus-menerus sekecil apapun. Jadi lebih baik kita menjaga ritme sholat tarawih kita agar tetap semangat sampai ke akhir bulan Ramadan. Yang kedua, kita biasa terjebak dalam bosan. Ada yang merasa kalau sholat tarawih hanya begitu-begitu saja, seperti imam yang bacaannya panjang dan rasa malas untuk datang ke masjid setiap hari. Ini wajar karena manusia memang cepat bosan terhadap hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Tapi ayo kita ubah mindset kita. Anggaplah tarawih ini sebagai investasi spiritual. Setiap rakaat yang kita jalankan, kita jalani adalah hubungan
tabungan pahala yang akan kita panen di akhirat kelak. Jangan sampai kita menyesal di akhir bulan Ramadan ini karena hanya merasa bosan dan kehilangan kesempatan untuk mendapat pahala. Yang ketiga, terlalu fokus pada duniawi. Makin akhir mendekati Ramadan, banyak yang sudah fokus pada pekerjaan, tugas, atau bahkan sudah persiapan lebaran. Seperti sudah mau mudik dan beli baju cantik-cantiknya, baju simer-simernya. Tapi berarti boleh jadi sibuk sama dunia, tapi jangan tinggalkan akhirat tak. Ramadan ini hanya sekali setahun, jadi jangan sampai kehidupan dunia menghalangi dari keberkahannya bulan Ramadan. Yang keempat, cara agar tetap semangat hingga akhir Ramadan. Nah, bagaimana cara semangat sampai bulan Ramadan? Yang pertama itu ada kita buat target pribadi. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, kalau 1 bulan full saya mau sholat tarawih. Sama untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau anaknya rajin sholat, kita kasih hadiah kalau dia full puasanya sama full sholat tarawihnya, kasih hadiah. Yang kedua, ajak teman tak atau keluarga. Ajak teman tak atau keluarga pergi ke masjid, sholat secara berjamaah. Karena sholat yang dilakukan secara berjamaah itu terasa sangat menyenangkan dan kita dapat memotivasi diri kita satu sama lain. Yang ketiga, ingat pahala besarnya dalam melaksanakan sholat tarawih. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man qama Ramadana imaman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan imaman wa ihtisaban, iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau atau yang telah lalu. Inilah jemaah sekalian yang membuat Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan dan istimewa, karena setiap amal yang dilakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah tarawih, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang semangat di awal dan melempem di tengah jalan. Ramadan adalah momen spesial yang terjadi hanya setahun sekali, dan kita tidak tahu kalau kita bisa merasakannya tahun depan lagi. Atau tidak, kita ubah pola pikir tak, kalau sholat tarawih itu bukan beban, tetapi kesempatan emas yang harus dimanfaatkan. Jangan kita jadikan beban. Seperti jangan ikut-ikut tren di awal, tapi jadilah orang yang istiqomah hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk beribadah dengan semangat hingga bulan Ramadan berakhir. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.